Satu adalah pedagang baliho dengan Iya. kaos itu ya. Iya, Itu pasti iya. diuntungkan itu. Iya. Ya. Kalau nggak ada langsung mereka nggak punya Ah. proyek. Pernah dengar itu nggak, Bro? Yang Bupati Meranti, Oh ya. yang viral itu. Betul. Itu fenomena apa itu menurut Prof itu? Saya pikir ini soal etika aja ya. Kalau saya lihat ya dari sisi etika pemerintahan Oke. saja. Dan bukan hanya dalam kasus Bupati Meranti itu malah saya dengar konflik juga dengan gubernurnya. Iya, gubernurnya datang dia malah nggak terima Dia ya. nggak terima itu ya. Jadi Iya. dia itu konflik, bukan konflik ke atas saja, konflik di lapis bawah juga dia konflik. Kalau banyak berkonflik dengan orang, Iya. ya, misalnya kita contohkan gini, nyambung nggak ya analognya ini? Kalau satu sekolah, Ya. itu ada siswanya yang nilainya jelek, itu kemungkinan dia yang bermasalah. Ya kemungkinan ya. Ya, tapi kalau semuanya nilainya jelek, itu kemungkinan kan Sistem. ada sistem Iya. atau guru-gurunya. Gurunya gitu ya. Nah, kalau ini, kalau kata Prof tadi, dengan gubernur juga bermasalah, dengan menteri bermasalah, nyambung nggak analognya? Iya. Betul. Jadi saya kira ini ada persoalan etika. Makanya banyak yang kemarin mengatakan Pak Bupati Meranti itu sebenarnya ya apa yang dia sampaikan substansinya kalau kita tangkap ini kan soal kritik terhadap perimbangan keuangan dalam konteks hubungan pusat dan daerah itu ya. Perimbangan keuangan. Dulu kita istilahkan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sekarang Undang-Undang Nomor 1 2022 kan hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi kalau itu sebenarnya titik tekannya, ya saya kira bisa dimaklumi. Mungkin dia mewakili barangkali kepala-kepala daerah yang memiliki kasus yang sama, punya sumber daya alam, kondisi miskin, tidak ada revenue yang seimbang. Feedback ke mereka. Feedback. Tetapi dalam konteks etika pemerintahan, saya kira ini perlu untuk ditata ulang. Nah itu pentingnya kenapa Kementerian Dalam Negeri itu setiap akhir pilkada itu ada program namanya orientasi kepimpinan. Oke. Iya kan? Yang di BPSDM di itu. awal itu ya. Itu kan. Dan teman-teman juga banyak yang ngisi di situ. Banyak, termasuk Pak Doni gitu suka ngisi di situ. Iya. Ya, Sekjen DPD misalnya. Iya. Itu terus. Saya juga pernah mengisi dulu. Iya. Ya untuk ladies program maupun anggota DPRD. Mereka memang disiapkan ya. Ya. Jadi memang program itu bagus saya kira untuk kita bisa melihat ya perspektif pusat dengan daerah semacam apa dapat dipertemukan di situ sehingga kita bisa jelaskan undang-undang Pemda. Dia mesti tahu paling tidak 5. Ya. Jadi kepala daerah itu mesti paham, satu, dia harus paham betul undang-undang pemerintahan daerah. 2, 3. Gitu ya. Dia harus paham betul undang-undang tentang desa 6 2014. Dia harus paham betul undang-undang 30 tentang administrasi pemerintahan. Dia harus paham betul dengan Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Dia harus paham betul dengan Undang-Undang Pelayanan Publik itu. Menurut pemahaman Prof, bukan berapa persen ya? Seberapa kuat pemahaman para kepala daerah dengan aturan-aturan yang Prof? Nah, yang terakhir Undang-Undang Pilkada. Saya kira rata-rata itu cuman paham kulit-kulitnya. Iya, itu maksud saya. Jadi mereka nggak clear ke dalam. Iya. Saya suka Pak Gamawan Fauzi loh. Iya. Kenapa itu? Mas Mason. Bukan karena dia dari Sumbar bukan. Jadi kalau diundang dia oleh TV One atau oleh media massa, saya lihat dia bawa buku. Bukunya cuma 2 itu. Iya. Satu buku konstitusi Undang-Undang 45, ya. Yang kedua buku Undang-Undang Pemda. Berarti memang dia berusaha menguasai. Dia berusaha untuk memahami. Di saat dia tidak menemukan atau gagal, dia mencoba mencari lagi, memastikan. Dia kan mantan juga Bupati Solok, dia juga mantan Gubernur Sumatera Barat. Dia belajar proses learning by doing itu kan. Jadi mestinya kita begitu paham juga. Sehingga misalnya ada
kasus bukan saja dalam kasus benturan soal keseimbangan keuangan itu. Ada kasus juga ketika pemerintah pusat menetapkan dari 3 calon yang diajukan, calon sekda misalnya. Ini kasus di Kaltara kalau nggak salah, Papua, dengan di Sulteng kemarin kan. Dari 3 calon misalnya, calon sekda, itu kan pemerintah pusat menentukan. Dan ditolak. Dan apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu tidak sesuai dengan keinginan dari gubernur misalnya. Akhirnya dia tidak mau melantik. Ya, semestinya Pak Gubernur harus paham bahwa sekda itu bagian dari aparat dekonsentrasi loh. Beda dengan sekda kabupaten kota. Dia benar-benar mewakili daerah otonom, itu sekretaris daerah otonom. Tapi kalau dia sekda provinsi, itu dia adalah sekda kabupaten sekaligus sekda daerah otonom, daerah dekonsentrasi itu, wilayah dekonsentrasi, wakil pemerintah pusat. Intinya kembali ke cerita Prof awal tadi, pemahaman terhadap regulasinya lemah. Gitu. Jadi jangan salahkan pemerintah pusat kalau kemudian dari sekian yang dia milih yang lain. Yang penting bukan di luar 3 itu. Nah, itu persoalan kan. Tapi kalau di antara 3 Anda ajukan dan dia pilih nomor 3 tidak nomor 1, itu tidak ada persoalan saya kira. Jadi hak pemerintah daerah itu hanya sampai 3. 3 untuk yang dilantik itu sudah ranahnya pusat. Dan itu clear diatur, ada regulasinya. Ada. Ya kan? Ya artinya memang pemahaman terhadap regulasi masalahnya di situ. Benar. Jadi gubernur itu harus paham bahwa dirinya itu adalah kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat. Nah, kalau diatur di dalam Permendagri 13 kalau nggak keliru saya misalnya, ya organisasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu diatur dalam PP dengan Permendagri loh. Jadi organisasinya termasuk sekda itu. Dia dalam konteks sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi kalau dropping untuk level provinsi masih bisa dipahami, gitu ya. Oke, kalau kembali ke Bupati Meranti tadi, kalau kita berbicara tentang sumber daya alamnya, wajar ya konteksnya dia melakukan itu. Ya, kalau itu substansinya saya kira saya setuju. Setuju ya berarti. Bahwa memang ya seharusnya memang kekayaan daerah itu dikembalikan untuk kemakmuran daerah. Dan dia merasakan tidak mendapatkan itu. Benar. Nah, tapi permasalahannya dari mungkin sisi etika pemerintahan. Sisi etika, begitu ya. Nah, bagaimana solusinya itu untuk karena memang dalam pilkada itu kan juga tidak mampu melihat itu etika-etika para calon ini kan nggak terdeteksi dalam seleksi pemilihan. Iya, saya kira ada kan one man one vote. itu persoalannya ya. Kalau dia apalagi lahir dari basis masyarakat umum. Nah, itu dia. Zaman Orde Baru itu kan kepala daerah itu kan bisa dari birokrasi militer maupun birokrasi sipil. Dia paling tidak punya pengalaman gitu ya. Kalau dia politisi ulung dari partai, dia benar-benar masa itu dari ranting wilayah sampai dengan pusat. Dia makan garam di situ lalu jadi kepala daerah. Nah, kalau sekarang kan tidak, tiba-tiba kemudian pengusaha loncat, artis loncat bisa terpilih. Saya kira 3 solusinya saja. Satu adalah perlu kaderisasi di partai itu lebih kuat. Jadi sistem kaderisasi di partai, orang-orang yang akan diplotting untuk jadi calon kepala daerah, dia harus sudah terdidik dengan baik di sana itu. Menurut kacamata Prof, pengkaderan partai sekarang bagus atau? Nah, itu persoalan. Karena persoalan partai kita kan 3. Satu kaderisasi, kedua ideologi, yang ketiga soal keuangan partai. Itu kita bisa bahas dalam sesi yang lain. Gitu ya. Kaderisasi inilah yang bermasalah di sini. Nah, kedua, kalau partai gagal melakukan kaderisasi, maka tugas pemerintah ketika dia jadi kepala daerah, maka ada orientasi tadi. Misalnya Kemendagri tadi ya, bikin orientasi kepimpinan di BPSDM. Semua departemen ngajar di situ dia. Undang-undang kebijakan kehutanan dari kehutanan, kebijakan tentang ASN dari Kementerian PAN itu. Nah, berapa hari itu, Prof? Biasanya dia sebulan. Ya, paling sedikit sebulan dia kan, dengan sejumlah kurikulum yang sudah disiapkan itu. Dari yang sudah dilaksanakan, menurut Prof, efektif nggak? Saya kira baik ya. Cuma ini kan setelah pandemi agak berhenti semua program itu sejak pandemi. Makanya bisa dipahami kenapa ada yang bolos-bolos macam itu gitu ya. Nah, yang ketiga, jadi partai berperan, pemerintah daerah berperan. Nah, yang ketiga adalah badan-badan penegakan hukum. Seperti program-program pencegahan oleh KPK. Jadi kita jangan cuma nangkap-nangkap. Saya setuju dengan Pak Luhut untuk satu hal itu. Yang mana nih, Bro? Ya, statement Pak Luhut kemarin kan, KPK besok-besok nggak usah nangkap-nangkap gitu. Ya kan? Sebab begini, ukuran orang
berhasil untuk mencegah korupsi kan bukan banyaknya orang dalam penjara, Iya. tapi semakin sedikit orang dalam penjara, itu kan semakin berhasil kita mencegah. Indikatornya berhasil ya. Bukankah mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, kan begitu? Iya. Jadi logikanya saya kira masuk. Sejauh sistem-sistem itu kita perkuat, ya sistem pencegahan. Apakah aplikasi, sistem digital, teknologi, maupun tadi diklat-diklat itu. Kalau itu kita perbanyak, dia bisa mencegah orang untuk masuk ke dalam bui. Ya, jadi jangan bangga kita, jaksa bangga nangkap banyak orang, polisi bangga nangkap banyak orang, KPK bangga nangkap orang. Ya, kalau begitu jangan heran kalau sekarang penjara semua dari Sabang sampai Merauke penuh itu. Makanya banyaknya kemudian polisi sekarang kan mengadakan kebijakan restorasi justis itu ya, dalam rangka untuk mengampuni. Kalau cuma dosa-dosa kecil diampunilah, karena pemerintah itu sudah nggak sanggup ngitung seorang masuk ke dalam penjara, dia mulai hitung, menyusun RAB untuk makan dia per hari, dia di persidangan, sampai kemudian ditetapkan sebagai terdakwa. Biaya semua itu ya? Itu biaya semua. Yang dibebankan kepada negara? Dibebankan pada negara. Sementara negara itu bukan cuma itu, negara perlu untuk menciptakan tadi kader-kader pemerintahan yang lux sampai dengan yang biasa. Pemerintah juga harus membina yang napi tadi menjadi masyarakat yang normal itu. Jadi saya kira banyak sekali agenda pemerintah yang mesti dilakukan itu. Ya terkait korupsi ini, Prof, menarik sebenarnya ya, karena begini, sebagus apapun program KPK, kalau mereka melakukan itu karena suatu, dalam tanda kutip, suatu keharusan atau keterpaksaan, karena beban politik yang harus mereka bayar dari ongkos politiknya yang harus dikembalikan, maka mau kan mereka mencari dari APBD. Nah, menurut Prof, apakah sistem pemilihan kita ini sudah berada di rule yang tepat, yang ideal untuk saat ini? Nah, ini penting sekali, bagus sekali pertanyaan Pak Son. Saya kira bukunya Pak Son itu bagus sekali soal alternatif pilkada. Saya sudah menulis sejak tahun 2012, 2013 soal itu. Pentingnya kita mengubah mekanisme di dalam sistem politik demokrasi ini. Dari mekanisme tidak langsung, mekanisme langsung ke mekanisme tidak langsung. Perwakilan. Sesuai dengan pasal 4 Pancasila. Benar. Ya, pasal 18 ayat 4 konstitusi bunyi. Gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Maka kita terjemahkan saja, demokratis itu dipilih tidak langsung, bukan dipilih langsung seperti sekarang. Cost-nya mahal, gitu ya. Salah satu prinsip di dalam konteks pemerintahan itu, kata Prof. Talizi, ya, adalah bagaimana kekuasaan itu dapat diperoleh dengan mudah, ya, bukan dengan cara yang sulit. Dalam arti positif, ya. Tetapi karena dibikin dengan cara mekanisme yang sulit dan high cost macam ini, maka muncul implikasi besar tadi itu. Gitu ya, orang di kasus misalnya kita ambil contoh London misalnya gitu ya, walaupun berbeda sistem pemerintahan dengan kita, tapi ini contoh saja ya, ketika Louis Truss mundur, perdana menteri London itu Inggris ya, atau misalnya menteri dalam negerinya Zuela Braverman itu. Nah, saya ambil contoh saja yang perdana menterinya itu ya, Louis Truss itu ya. Dia mundur setelah 45 hari berkuasa hanya gara-gara persoalan etika. Gitu ya. Persoalan stabilitas ekonomi itu ya. Sangat jauh dengan kita ya. Tetapi berapa lama ya di parlemen itu melakukan seleksi untuk menggantikan perdana menteri yang mundur itu? Tidak lama, Pak. Seminggu 2 minggu udah keluar, Pak. Jadi partai pemenang di situ konservatif misalnya, dia mendrill di dalam itu, keluarlah calon 2 pasang atau 1 pasang, itu kemudian diminta mayoritas untuk memilih yang calon dari partai penguasa itu. Selesai, Pak. Demokratis. Kita nggak harus bikin dulu pemilu yang panjang, nanya sampai ke ujung desa, gitu kan? Yang mereka juga nggak tahu mau milih siapa. Mereka juga nggak tahu siapa yang akan dipilih itu. Terus udah tahu sulit begitu dengan risiko besar, biaya besar, kenapa kita memilih itu? Kenapa kita milih itu? Satu pertanyaan yang sama dengan Pak Son. Coba Pak Son buka ya, Founding Fathers kita nggak pernah menjanjikan itu. Sejak Republik ini dibentuk tahun 45, ya konstitusi itu tidak seperti itu. Undang-undang tidak seperti itu. Mana ada Founding Fathers mengajukan langsung, nggak ada. Ya, Amerika itu 200 tahun lebih membangun demokrasi. Dari mulai pidato yang terkenal Abraham Lincoln 1865, demokrasi from the people, by the people, to the people. Tapi sampai detik ini,
Amerika itu masih pakai electoral college itu. Ya, dipilih tidak langsung. Nah, kita ini baru kurang lebih 25 tahun kurang setelah reformasi. Kita nekat semua. Kita ganti konstitusi, kita ganti undang-undang, ya. Lalu kita paksakan semua. Hanya karena presiden dipilih langsung, kita juga bikin semuanya langsung. Nggak ada hubungannya di situ. Sebenarnya, presiden itu sistemnya sistem presidensial sistem. Tetapi local government itu punya karakteristik yang berbeda itu. Tidak bisa disamakan dengan sistem presidensial. Jadi kalau menurut Prof, ada kemungkinan berubah lagi nggak? Kembali tergantung, perwakilan. Sangat bergantung betul dengan kesadaran para politisi, ya, kesadaran partai politik, gitu ya. Kalau politisi maksud saya itu yang di Senayan, 500 lebih itu paham nggak ini? Masalahnya begini, kondisi negara ini kalau terus-menerus begini, saya khawatir, ya. Dulu kan Pak Son pernah dengar satu pidato yang bagus, pidato guru besarnya Profesor Budiono itu. Dia menghubungkan antara variabel ekonomi dengan demokrasi itu. Dia bahkan membayangkan setelah dia lihat perbandingan negara-negara yang membangun demokrasi itu. Ya, negara-negara yang sukses membangun demokrasi, kalau variabel ekonominya cukup kuat mendukung itu, karena orang nggak tanya, orang butuh lapar, kenyang apa enggak itu loh. Kamu mau pilih demo sistem apa, yang penting kami kenyang gitu loh. Nah sekarang kalau orang kelaparan, kita hanya mengurus satu kepala daerah yang belum tentu juga tidak korup gitu ya. Rusak Pak. Maka kata Budiono di konklusi pidatonya itu mengatakan kalau demokrasi tidak disupporting dengan variabel ekonomi yang kuat, maka usia demokrasi itu tidak akan panjang. Dan sudah banyak kasus negara-negara yang bangkrut demokrasinya, kembali ke sistem yang lama gara-gara tidak mampu untuk mengenyangkan isi perut masyarakatnya. Sejalan dengan yang Prof sampaikan, saya ingat satu teori yang mengatakan begini, prasyarat untuk berdemokrasi itu kan ada dua. Satu, tingkat kesejahteraan masyarakat sudah baik. Yang kedua, tingkat pendidikan sudah baik. Tingkat kesejahteraan berarti sudah sejalan dengan yang disampaikan Pak Budiono tadi. Ya, bagaimana masyarakat mau memilih di saat dia kelaparan, ya penghasilan 50.000 per hari, pas mau pemilihan ada yang nawar ngasih 200.000, mau nggak mau terima dong ya. Ya pasti terima dong. Akibatnya dia tidak memberikan suara karena duit tadi. Jadi kalau penghasilannya misalnya 500.000 per hari, dikasih orang 100.000, nolak dong dia, harga diri kan. Nah maka wajar seperti yang Prof sampaikan. Dan begitu juga di pendidikan. Seorang profesor di pasar, pemilihan ketua RW dengan seorang kepala preman di pasar, kira-kira menurut Prof yang terpilih siapa? Ketua RW kan? Benar. Karena apa? Karena memang dia menguasai pasar itu. Orang tidak melihat perspektif siapa yang terbaik untuk daerahnya. Tapi yang saya anehkan itu, kenapa kita tetap memilih ini gitu loh. Jadi saya nggak habis pikir apa reasoning teman-teman memilih itu. Jadi saya suka membayangkan semangat Socrates itu ya. Kata dia, jangan nekat menerapkan demokrasi langsung itu kalau Anda tidak bisa memenuhi dua syarat tadi. Satu, tingkat pendidikan. Kedua, tingkat pendapatan. Kalau Anda nekat menerapkan demokrasi langsung pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, maka yang cenderung dipilih pasti yang paling populer, bukan yang kompeten seperti Pak Son. Jadi siapa yang paling populer? Ya Rano Karno, Dede Yusuf. Ini bukan salah. Tetapi apakah itu yang kita inginkan misalnya gitu ya? Yang paling populer saja kan? Karena market di dalam demokrasi liberal semacam ini itu yang laku. Nah yang kedua, jangan nekat menerapkan demokrasi langsung itu pada masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Maka yang cenderung dipilih pasti yang paling banyak uang. Kenapa? Di dalam demokrasi liberal semacam ini, yang dihitung adalah jumlah kepala, bukan isi kepala. Maka jangan heran, banyak orang terpilih karena jumlah kepala, bukan isi kepala. Padahal, orang jadi pemimpin itu, dia perlu kompas. Kompas itu isi kepala, kira-kira begitu ya. Tapi kalau dia jadi kepala daerah tidak ada kompas, gitu ya. Dia mau bawa kemana daerah itu? Mau bawa kemana negara itu? Makanya kita kan menunggu sejak reformasi itu, setelah kita mengkritik Orde Baru,
dengan 3 kegagalan itu ya, politik, ekonomi, sosial, budaya. Iya. Sampai hari ini kan kita tidak bisa Bukannya lebih baik ya? Betul, membuktikan kehadapan Founding Fathers Orde Baru itu, apakah kita jauh lebih baik ya dari 3 variabel itu. Mungkin ada, tapi tidak sepenuhnya. Pasti masyarakat mengatakan ada yang kurang. Misalnya dari sisi politik semacam itu, begitu ya. Jangan-jangan Aristoteles ini salah dalam penyampaian ya, Prof. Karena dalam psikologi kan begini, kalau kita bilang ke anak jangan, ya jangan kan, Iya. dia akan melakukannya. Iya. Tadi kan Prof bilang jangan melaksanakan demokrasi kalau tingkat pendapatannya kecil, pendidikannya rendah, Iya. karena ada kata jangannya, makanya mereka melakukannya. Ya. Jadi sebenarnya kan saya berkali-kali mengatakan, kita tidak mempersoalkan sistem politik. Oke. Karena sistem politik kita itu sudah final, Iya. ya sistem politik demokrasi. Oke. Baca pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 28. Itu kan karakteristiknya itu adalah sistem politik demokrasi. Iya. Ya. Yang kita perlu ubah sedikit adalah mekanisme apa di dalam sistem politik demokrasi itu yang pas dengan kita. Misalnya untuk eksekutif, pilih langsung atau tidak langsung mekanismenya. Iya. Dalam konteks legislatif, apakah proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Itu yang bisa kita utak-utik di dalam konteks undang-undang. Iya. Jadi tidak perlu mengubah terlalu banyak di konstitusi sebenarnya, tinggal menerjemahkan itu. Ternyata memang pemilihan kepala daerah ini selalu menarik untuk dibahas. Padahal konteks kita tadi kan awalnya Iya. Bupati Meranti, bagaimana dia dengan SDA-nya yang luar biasa, dia tidak puas dengan kue pembagian dari pusat, dan kita lihat etikanya, karena jabatannya kepala daerah, kita lihat kepala daerahnya, Iya. proses kepala daerah. Saya suka apa yang sampaikan Pak Dr. Halilul kemarin itu ya, Apa itu, Prof? dengan perbandingan dia lihat misalnya gitu ya, 77% beban urusan itu ada di daerah. Oke. Tetapi kalau kita lihat perimbangan keuangan, hanya kurang lebih 30-40% uang di daerah. Dibalikin dong. Nah, terbalik kan? Semestinya Urusannya dengan terbalik. desentralisasi itu kan Iya, urusan itu sudah banyak ke daerah. Nah, kalau dia dibebankan dengan 70% lebih itu urusan di daerah, semestinya uangnya banyak untuk menyelenggarakan itu. Kan akumulasi dari keberhasilan daerah adalah puncak kesuksesan untuk negara, kan pusat kan begitu. Berarti logikanya. otonomi setengah hati, loh. Nah, Nggak ikhlas. saya nggak bisa katakan itu. Kalau kita bandingkan Jepang, kata Pak Halilul itu kan jelas. Mhm. Jepang itu kurang lebih 70%. Ya, uang itu ada di daerah. Karena Iya, beban urusan itu memang ada di daerah. begitu ya. Kan logikanya begitu. Iya. Nah, kita ini kan mungkin karena kasus pandemi kemarin lalu kemudian pemerintah secara sentral mengendalikan semuanya. Itu kayaknya belum normal barangkali ya. Kita perlu 1-2 tahun untuk menormalkan kembali mungkin keuangan kita supaya kembali dalam logika seperti itu ya. Oke. Apalagi daerah-daerah yang punya potensi semacam itu. Luar biasa nih pencerahan dari Prof. Muhadam ini. ya, kira-kira apa harapan Prof terhadap pemilihan kepala daerah ini? Saya kira saya dari dulu sampai sekarang dan hingga akhir hayat barangkali Konsisten. konsisten dengan mekanisme ubah. Iya. Ya, itu kita akan menyelamatkan kurang lebih 10 faktor. Apa itu? Iya. Salah diantaranya. Satu, netralitas Oke, ASN. tidak terganggu. Tidak terganggu. Sekali. Oke. Terpilih merah dia hormat, biru terpilil hormat, putih Nggak ada masalah lagi. Nggak ASN. ada masalah. Ngapain saya tim sukses gitu ya? Iya, yang iya. milih anggota dewan. Nggak ada urusan lagi. Nah, yang Oke. kedua money politics. Oke. Money politics bukan tidak ada, Mhm. tetapi bisa dikecilkan. Kan mengontrol 20 orang anggota dewan. Taruhlah saya jadi anggota Iya. dewan, milih kepala daerah kan. Saya pasti, kalau saya kepala daerah, saya butuh 11 orang aja dari 20 orang itu. Iya. Gitu ya. Jadi kalau saya bayar jadi politisi, coba saya jadi politisi. Iya. Saya bayar 1 orang, berapa sih Pak Son keluarkan? 1 orang 500 juta. 11 orang berapa? Dan mereka juga bisa dikarantina, Prof. 5,5 miliar Pak. Iya. Nah kalau gaji pokok bupati cuman kurang lebih 3,2 juta per bulan, plus tunjangan sana sini, totally sekitar 50 juta per bulan. Saya kira bisa dia lunasi 5,5 miliar itu tanpa menginjak ujung kaki kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala sekolah. Berarti sekarang ini prakteknya nginjak ujung kaki. Benar Pak. Ya kan? Oke. Sekarang bagaimana Pak? Saya sudah buang 5,5 miliar sama 11 orang anggota dewan, terus dia nggak pilih.
Kan jelas partainya, jelas tempat tinggalnya, jelas namanya. Tinggal Anda datang. Mohon maaf Bapak tidak pilih saya. Kembalikan uang saya. Uang 5%. Ada kan kepala desa yang begitu kemarin. Benar, seperti kepala desa. Iya. Dia minta kembali kan? Iya, ya, dan menariknya itu pengawasannya pun juga jauh lebih mudah. Misalnya dengan mengkarantina anggota DPR ini di satu tempat, Benar. dengan menyadap HP-nya, HP, ada pekerjaannya jauh PPATK. lebih ringan. Iya. Lebih mudah Pak. PPATK itu lebih mudah untuk mengontrol. Iya. Transfer keuangan kemana ini? Dan sekali lagi mereka tidak mau melihat ini. Betul. Sebenarnya. Yang ketiga apa, Prof? Jadi kalau 20 orang bisa dikontrol itu lebih mudah daripada 200.000 orang di lapangan yang bahkan sudah pasang spanduk. Iya. Kami siap menerima serangan fajar. Udah masif Pak. Iya. Bukan lagi tertutup Pak, sudah terbuka. Iya, Gitu ya. Itu 2 contoh money politics, netralitas, belum lagi konflik Pak. Iya, konflik horizontal. Potensi konflik itu bukan dalam jangka pendek, tapi jangka panjang. Kalau setiap periode 5 tahun kita hanya menumpuk dendam, dalam jangka panjang potensi disintegrasi. Contoh nyatanya DKI ya. Contoh DKI, contoh Papua misalnya. Iya. Itu rawan sekali. Siapa sih yang mendapatkan manfaat dari pesta demokrasi setiap tahun? Pasti penegak hukum Pak. Ya kan? Dia dapat hibah Pak. Iya. Ya, ada tidak ada konflik, dia harus lakukan tugas itu. Jadi secara ekonomi tidak ada yang diuntungkan. Iya. Kalau saya jadi penegak APH, saya untung di dalam demokrasi semacam ini, Pak Son. Iya. Nah, itu 3. Yang keempat, sampai kiamat pun, ya kita tidak bisa menciptakan tadi netralitas ASN. Iya. Sulit sekali. Ya, sekalipun undang-undang kita bikin. Ya, yang berikut adalah apa itu? Kontrol. Misalnya 20 anggota dewan itu milih saya kepala daerah. Siapa sih yang ngontrol saya itu? Ya 20 orang karena dia milih saya. Iya. Ya kan? Sekarang kepala daerah itu dia menganggap ngapain saya bertanggung jawab pada 20 orang. Yang pilih saya 200.000 orang kok. Iya. Ya kan? Maka hubungan dia dengan legislatif itu hubungannya tidak rendah. harmonis ya. Tidak harmonis. Okay. Dan legislatif menganggap tidak efektif pengawasan kita untuk apa? Maka jangan heran kalau 450 orang kurang lebih kepala daerah sejak 2005 sampai sekarang itu ya mengalami masalah dengan hukum. Nah, itu juga persoalan. Iya. Kan pertanyaan orang sekarang itu, kenapa mekanisme ini memprodak lebih banyak ya koruptor? Apakah di masa lalu tidak tercipta korupsi? Iya. Satu, mungkin ada, tetapi tidak ada juga pengawas. Ada, saya yakin. Tapi tidak ada pengawas juga kan? Iya. Tidak ada pengawas. Tapi sudahlah. Kita kan tidak perlu membandingkan ke belakang. Kita lihat hari ini, gitu ya. Masa sudah tahu setiap hari KPK nangkap kepala daerah itu sampai kalau catatan KPK itu 189. Kalau Pak Jo itu kan sekitar 450 terakhir kemarin Bupati Bangkalan itu ya. Iya. Ya, Bupati Pemalang. Dan akan terus bertambah. Dan akan terus. Kemarin ada indikasi Jawa Timur misalnya gitu ya. Jadi sampai kapan? Nggak akan berhenti. Kajian KPK yang terakhir hari ini Pak Son baca itu, 82% kepala daerah itu disokong oleh donatur. Okay. Nah pertanyaan siapa donatur itu? Emang mereka mau gratisan aja nggak sih? Oh Pak, kalau dipilih DPRD itu pasti ada donatur Pak. Iya. Betul, tapi kita bisa kontrol Pak. Iya. Saya tidak mengatakan dipilih DPRD itu tidak ada korupsi, tidak ada money politics. Tidak. Ada. Tetapi lebih efektif untuk kita kontrol Pak. Ya, gampang kontrolnya itu. Iya. Saya pernah dalam satu diskusi, saya tanyakan begini. Saya bilang, saya awali dari kesimpulan. Setelah dilakukan evaluasi dan saya lihat, memang sebaiknya kita kembalikan pemilihan ini ke pemilihan DPRD. Terus saya tanya, ada nggak di ruangan ini yang berani jamin produk pilkada langsung yang berbiaya mahal menghasilkan kepala daerah yang jauh lebih baik dari pemilihan DPRD? Nggak ada satupun yang berani jawab. Artinya apa? Produk pilkada langsung ini tidak lebih baik hasilnya dari produk DPD. Tetapi tetap kita memilih ini. Nah, inilah pertanyaan yang tidak bisa saya jawab sampai sekarang. Kenapa ini tetap dilakukan? Benar. Ya. Ini soal political will saja. Siapa sih dia untungkan dalam itu dia. Dalam kontestasi langsung semacam ini? Satu adalah
pedagang baliho dengan Iya. kaos itu ya, Iya, itu pasti iya. diuntungkan. Itu. Iya. Ya. Kalau nggak ada langsung mereka nggak punya Nah, proyek. Satu itu ya. Iya. Yang kedua surveyor Pak, Iya. yang gedungnya sampai dengan 3-5 lantai Pak di Jalan Ampera itu Pak, surveyor semua itu Pak. Iya, iya. Makanya kalau Anda sekarang buat isu kembali ke pilkada tidak langsung, cepat-cepat mereka survei Pak. Iya, iya, Ya, iya. survei Masyarakat menginginkan. Dan masyarakat menginginkan supaya langsung. Iya, iya, iya. Itu untuk mempertahankan hak hidup mereka itu loh Pak. Iya, iya. Padahal dia nggak tahu mati orang di mana-mana gara-gara mekanisme semacam itu. Iya. Ya banyak orang kelaparan. Mhm. Sudahlah LSM itu ya, berhentilah dengan gonjang-ganjing semacam Iya, itu. iya, iya. Anda lihatlah orang banyak itu. Bukankah Anda juga lahir dari masyarakat? Iya, Ya. iya. Kita kembali ke dalam kesadaran bernegara yang lebih baik Iya, gitu iya. ya. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Thank you. Prof. Banyak sekali Terima kasih. manfaat yang bisa kita ambil nih untuk teman-teman. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua. Dan mohon didengar juga kepada pemerintah bahwa Ya, ya. sampai detik ini kami belum menemukan untuk merekomendasikan bahwa pilkada langsung adalah pilihan yang terbaik. Begitu, Prof ya? Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.